Selamat pagi, di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal notasi sigma. Yang pertama adalah hitunglah nilai penjumlahan dari notasi sigma di mana M sama dengan 1, sehingga nanti M sama dengan 5 untuk M per M plus 1. Nah, penyelesaian yang pertama adalah setiap M yang di sini kita substitusi atau kita ganti. Yang pertama adalah 1, sehingga menjadi 1 per 1 tambah 1 ditambah 2 per 2 tambah 1 ditambah 3 per 3 tambah 1 ditambah 4 per 4 tambah 1 ditambah 5 per 5 tambah 1. Karena yang paling atas ini yaitu 5, maka maksimal substitusi kita hanya sampai di 5, sehingga menjadi 5 per 5 tambah 1. Nah, selanjutnya kita hitung, berarti menjadi 1 per 1 tambah 1 hasilnya 2, ditambah 2 per 3, ditambah 3 per 4, ditambah 4 per 5, ditambah 5 per 6. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Caranya adalah 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. 24 dikali 5 hasilnya 120. Sedangkan 6 merupakan faktor dari 120, sehingga akan saya tulis penyebutnya 120. Nah, 120 dibagi 2 hasilnya 60. 60 dikali 1 hasilnya 60. Lalu 120 dibagi 3 hasilnya 40. 40 dikali 2 hasilnya 80. Lalu 120 dibagi 4 hasilnya 30. 30 dikali 3 hasilnya 90. Ditambah 120 dibagi 5 hasilnya 24. Dikali 4 hasilnya 96. Lalu 120 dibagi 6 hasilnya 20, dikali 5 hasilnya 100. Sehingga 60 ditambah 80 hasilnya 140, ditambah 90 hasilnya 230. Jadi ini nanti kalau saya tulis 60 tambah 80 itu kan 140. Nah, lalu 140 ditambah 90 ditambah 96 ditambah 100 per 120. Nah, 140 ditambah 90 itu hasilnya 230 ditambah 96 ditambah 100 per 120. 230 ditambah 96 berarti 9 tambah 3, 2, terus sisa 1, 3, ditambah 100 per 120, sehingga menghasilkan 426 per 120. Nah, hasilnya berarti 426 per 120. Oke, selanjutnya soal yang nomor 2 yaitu nyatakan penjumlahan menggunakan notasi sigma dari 1 ditambah 5 ditambah 9 ditambah titik-titik sampai 401.
Selamat pagi, di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal notasi sigma. Yang pertama adalah hitunglah nilai penjumlahan dari notasi sigma di mana M sama dengan 1 sehingga nanti M sama dengan 5 untuk M per M plus 1. Nah, penyelesaian yang pertama adalah setiap M yang di sini kita substitusi atau kita ganti yang pertama adalah 1. Sehingga menjadi 1 per 1 tambah 1 ditambah 2 per 2 tambah 1 ditambah 3 per 3 tambah 1 ditambah 4 per 4 tambah 1 ditambah 5 per 5 tambah 1. Karena yang paling atas ini yaitu 5, maka maksimal substitusi kita hanya sampai di 5, sehingga menjadi 5 per 5 tambah 1. Nah, selanjutnya kita hitung, berarti menjadi 1 per 1 tambah 1 hasilnya 2, ditambah 2 per 3, ditambah 3 per 4, ditambah 4 per 5, ditambah 5 per 6. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Caranya adalah 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. 24 dikali 5 hasilnya 120. Sedangkan 6 merupakan faktor dari 120, sehingga akan saya tulis penyebutnya 120. Nah, 120 dibagi 2 hasilnya 60. 60 dikali 1 hasilnya 60. Lalu 120 dibagi 3 hasilnya 40. 40 dikali 2 hasilnya 80. Lalu 120 dibagi 4 hasilnya 30. 30 dikali 3 hasilnya 90. Ditambah 120 dibagi 5 hasilnya 24. Dikali 4 hasilnya 96. Lalu 120 dibagi 6 hasilnya 20. Dikali 5 hasilnya 100. Sehingga 60 ditambah 80 hasilnya 140, ditambah 90 hasilnya 230. Jadi ini nanti kalau saya tulis 60 tambah 80 itu kan 140. Nah, lalu 140 ditambah 90 ditambah 96 ditambah 100 per 120. Nah, 140 ditambah 90 itu hasilnya 230 ditambah 96 ditambah 100 per 120. 230 ditambah 96 berarti 9 tambah 3, 2. Terus sisa 1, 3 ditambah 100 per 120. Sehingga menghasilkan 426 per 120. Nah, hasilnya berarti 426 per 120. Oke, selanjutnya soal yang nomor 2 yaitu nyatakan penjumlahan menggunakan notasi sigma dari 1 ditambah 5 ditambah 9 ditambah titik-titik sampai 401. Nah, di sini kalau kita lihat 1 ditambah 5 itu selisih 4.
5 dengan 9 berarti selisih 4. Berarti 4 dikali. Nah, karena dimulai dari 1, berarti 1. Nah, kalau 4 dikali 1 itu kan 4, padahal di sini ada 1. Berarti biar bisa jadi 1, berarti 4 kali 1 dikurangi 3. Nah, selanjutnya ditambah 4 dikali 2. Nah, 4 kali 2 itu kan karena tadi sini 1 berarti sini 2. 4 kali 2 itu kan 8. 8 biar bisa jadi 5 berarti kan dikurangi 3. Ditambah 4 dikali 3 karena tadi udah 1, 2, 3. Nah, setelah itu dikurangi 4 dikali 3 itu kan 12. Nah, 12 biar bisa jadi 9 berarti 12 dikurangi 3. Nah, lalu ditambah titik-titik ditambah berarti 4 dikali 101. Kenapa 101? Karena di sini tadi kita nulis wajib 4. Nah, sedangkan di sini 401. Berarti kita mencari angka seratusan. Nah, 101 dikali 4 itu kan 404. Biar hasilnya 401, berarti harus dikurangi berapa? 404. Berarti harus dikurangi 3. Nah, berarti di sini kita akan melihat bahwa notasi sigma berarti K dimulai angka 1 hingga berapa? 101. Karena di sini ada 1, 2, 3, 101, maka nilai yang tertinggi yaitu 101. Nah, selanjutnya rumusnya akan menjadi tadi angka yang sama yaitu 4. Di sini ada 4, 4, 4, 4. Sedangkan 1, 2, 3, 101 itu adalah K dikurangi berapa? 3. Karena di sini ada 3, 3, 3, dan 3. Berarti di sini 3. Jadi hasilnya adalah notasi sigma di mana K dimulai dari 1 sampai 101 untuk 4K dikurangi 3. Begitu.